Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Ilham Ramadan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Baik, seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kali ini kita berfokus kepada teori psikologi sastra. Pastinya teman-teman semua pernah mendengar kata psikologi atau psikolog. Ya, benar sekali, yaitu berkaitan dengan kejiwaan, pikiran, dan tingkah laku manusia. Psikologi memang sama-sama membahas manusia. Namun dalam karya sastra, gejala kejiwaan yang dimaksud adalah gejala kejiwaan yang imajiner, yaitu ada sangkut paut dengan hal yang dibuat-buat oleh pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastranya. Berbeda dengan psikologi yang sesungguhnya, yaitu real, murni dari ciptaan Tuhan sendiri. Di sini, karya sastra membutuhkan teori psikologi sastra untuk melihat aspek kejiwaan baik dari pengarang, tokoh, ataupun pembaca. Maka dari itu, psikologi ada 3 aspek pendekatan. Yang pertama, psikologi pengarang, yaitu kita melihat bagaimana kejiwaan dari pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastranya. Yang kedua, psikologi tokoh, yang memerankan sebuah cerita ataupun adegan dari sebuah film ataupun drama. Di sini kita melihat aspek kejiwaan dari tokoh yang memerankan sebuah cerita tersebut. Yang ketiga yaitu psikologi penikmat atau pembaca. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, pastinya pernah melibatkan unsur kejiwaannya ketika membaca atau menyaksikan drama atau film yang menghayati sebuah bahan bacaan tersebut. Pastinya kita pernah yang namanya menangis, sedih, bahkan emosi ketika kita membaca atau menyaksikan sebuah cerita yang kita lihat. Itulah kita melibatkan pikiran kita, tingkah laku kita, dan kejiwaan kita dari bahan bacaan ataupun yang kita lihat dari sebuah karya sastra. Nah, dari 3 aspek tersebut, kita hanya satu yang kita lakukan pendekatan, yaitu psikologi pembaca. Bagaimana pembaca mengalami yang namanya tingkah laku yang baru ketika menyaksikan atau membaca sebuah karya sastra, yaitu novel yang berjudul My Idiot Brother. Di sini kita akan melihat bagaimana tingkah laku pembaca ketika membaca sebuah novel yang berjudul My Idiot Brother. Maka dari itu, simak video berikut ini. Peneliti mewawancarai pembaca yang bernama Yuyun mengatakan bahwasannya novel karya Agnes Davonar memiliki ketertarikan dalam segi ceritanya. Terbukti bahwa novelnya beberapa kali difilmkan dan cukup terkenal. Novelnya bagus dan mengharukan, kata Yuyun. Pembaca terharu pada saat Hendra yang memiliki keterbelakangan mental memberikan pertolongan untuk adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Hal tersebut membuat pembaca merasakan empati akan hal yang dialami Hendra di dalam sebuah novel My Idiot Brother. Selanjutnya, pada wawancara kedua, pembaca tertarik dengan novel karena mudah dimengerti oleh kalangan masyarakat. Novel tersebut menarik, terharu, menyentuh, dan keren. Paling berkesan dalam novel ini ialah seorang kakak yang memiliki kekurangan namun selalu memberikan rasa kasih sayang kepada adiknya yang malu memiliki kakak seperti dirinya. Pembaca merasa terharu setelah membaca novel My Idiot Brother, sehingga membuat dirinya menangis dan untuk pertama kalinya merasakan hal tersebut. Psikologi yang terjadi dapat terlihat dari respon pembaca yang merasakan efek dari novel tersebut, sehingga memunculkan tingkah laku yang belum pernah dialami oleh mereka sebagai pembaca. Pembaca selanjutnya ialah Tri Febrianti. Beliau mengatakan bahwa Agnes Davonar termasuk satu di antara pengarang yang dirinya ingin membaca semua novelnya. Novel My Idiot Brother begitu menyentuh hati, dan pembaca masuk ke dalam alur ceritanya. Bagi Tri Febrianti, novel tersebut keren, menarik, kreatif, menyenangkan, dan sempurna. Pembaca keempat ialah Siska Damayanti. Ia mengatakan bahwa novel tersebut mudah dimengerti pembaca, dalam penulisannya sederhana, dan tidak banyak menggunakan bahasa ambigu. Pembaca terkesan setelah membaca novel tersebut ialah ketika melihat kesabaran sang kakak terhadap adiknya. Mental,
pikiran, dan tingkah laku pembaca terlihat jelas akan hal yang mereka rasakan saat membaca novel My Idiot Brother tersebut. Psikologi sastra telah sukses memberikan pengaruh yang besar kepada pembaca selaku penikmat karya sastra. Rasa sedih, haru, menangis adalah bukti psikologi pembaca dalam menikmati novel tersebut. Nah, dari beberapa pembaca yang membaca novel My Idiot Brother telah melibatkan aspek psikologi atau kejiwaannya usai membaca novel tersebut. Rasa empati, sedih telah dirasakan mereka selesai membaca novel yang berjudul My Idiot Brother. Begitulah cara kita mengkaji aspek psikologi dengan penikmat karya sastra. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, ketika membaca sebuah novel, pasti dia akan berinteraksi dan berdialog dengan karya sastra yang dibacanya. Karena pada umumnya, manusia memiliki aspek kejiwaan. Sehingga dengan mudah ketika melibatkan aspek kejiwaannya, dia akan menghayati, menginterpretasikan bahan bacaan yang dibacanya dalam sebuah karya sastra. Begitu cara kita mengkaji karya sastra menggunakan teori psikologi sastra. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan kita sama-sama tahu dan belajar bagaimana cara mengkaji sebuah karya sastra menggunakan teori-teori berikutnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.